warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di pembelajaran kali ini kita memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu di bahasa Indonesia, siswa mampu membuat pertanyaan wawancara. Kemudian di muatan pembelajaran IPS, siswa mampu mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia dan menjelaskan ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Di muatan pembelajaran PPKN, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, ini ada percakapan Lani dan Pak Tejo. Nah, selamat siang Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya nak, silahkan. Nah, ini mereka melakukan kegiatan wawancara. Apakah kalian ingat apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, yang dilakukan Lani dan Pak Tejo tadi, Lani sebagai pewawancara, yaitu yang menanyai, sedangkan Pak Tejo sebagai informan atau narasumber. Nah, bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik? Pertanyaan yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menggunakan kalimatannya adik Simba berapa. Ya, adik Simba singkatan dari A apa, di mana, K kapan, Si siapa, M mengapa, Ba bagaimana, dan berapa. Ya, biasanya didahului dengan kalimat tanya tersebut dan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan sebuah uraian atau penjelasan. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Kemudian pertanyaan wawancara dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang sifatnya khusus. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan narasumber. Nah, sekarang muatan pembelajaran IPS tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar persawahan. Kemudian ini ada gambar orang sedang menjemur ikan di tepi pantai. Kemudian ini ada gambar perkebunan teh. Nah, dari ketiga gambar ini, apakah gambar tersebut memiliki ciri-ciri yang sama ataukah memiliki ciri-ciri yang berbeda? Gambar persawahan, gambar A, itu berada di dataran rendah, sedangkan gambar B, pantai, berada di pantai. Kemudian C, perkebunan teh, berada di dataran tinggi. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir.
Nah, untuk apa pantai itu? Dimanfaatkan manusia untuk budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga bisa dimanfaatkan manusia untuk pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Kemudian mata pencaharian apa yang biasa dilakukan oleh sekitar penduduk di pantai? Biasanya mereka ada yang bekerja sebagai nelayan, peternak laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Yaitu dataran tinggi. Nah, kalau dilihat dari gambarnya itu pasti udaranya sangat sejuk sekali ya. Kira-kira apa ya pengertian dari dataran tinggi? Ya, dataran tinggi yaitu permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian, dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contoh perkebunan yang berada di dataran tinggi adalah perkebunan teh, kopi, kina, dan lain-lain. Kemudian peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah. Ya, mata pencaharian penduduk di dataran tinggi umumnya adalah petani atau peternak. Dataran rendah. Nah, apa itu dataran rendah? Yaitu permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian, dataran rendah dimanfaatkan manusia di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian dari dataran rendah yaitu ada padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Kemudian contoh hewan yang berada di dataran rendah adalah ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Kemudian mata pencahariannya sebagian besar ya adalah petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Kemudian hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Tumbuhan adalah salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar A itu ada seorang anak perempuan sedang menyiram tanaman. Kemudian gambar B, anak laki-laki sedang merusak atau membakar pohon. Kemudian gambar J itu sedang menanam tanaman. Anak pada gambar manakah yang melakukan kewajiban terhadap tumbuhan? Yang mana? Tentu gambar A dan gambar C. Ya, mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap tumbuhan, yaitu melestarikan. Gambar manakah yang tidak menunjukkan pelaksanaan kewajiban memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Jelaskan pendapatmu. Tentu jawabannya yang B. Karena gambar B tidak merawat tumbuhan. Mereka hanya bisa merusak tumbuhan. Ya. Apa hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban pada gambar A? Gambar A itu berarti menyiram tanaman ya. Setelah disiram, tumbuhan akan tumbuh besar. Nah, hak yang kita peroleh, yang pertama kita bisa mendapatkan oksigen dengan baik. Kemudian kita bisa mendapatkan buah dari tanaman tersebut ya. Kemudian lingkungan bisa menjadi asri atau indah untuk dipandang.
Ya, tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Akan tetapi, sebelum menerima hak, kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan terlebih dahulu. Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah dengan cara melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, mengambil makanan secukupnya agar tidak tersisa dan terbuang, merupakan salah satu sikap bijak yang harus dilakukan untuk menghemat sumber daya alam. Nah, siapa di sini yang makan sering tidak habis? Ya. Kalau dirasa masih kenyang, maka mengambil nasi secukupnya saja ya. Tidak usah terlalu banyak. Supaya tidak buang-buang nasi. Nasi juga berasal dari padi. Padi berasal dari tanaman padi dan prosesnya juga cukup lama. Ya, tentu kalau kita tidak menghabiskan makanan, banyak yang kita kecewakan, ya. Selain ibu kita karena sudah memasakkan kita, kemudian nasinya tidak habis. Kemudian para petani-petani yang sudah susah payah menanam, ya, panas-panasan, kemudian menyirami bunga, menyirami tanaman padi sampai, nah itu prosesnya sangat lama sekali ya. Maka dari itu, bijak terhadap tumbuhan. Selanjutnya, sudahkah anak-anak paham tentang materi hari ini? Ya, membuat pertanyaan wawancara yang baik. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sih ciri-ciri pertanyaan yang baik itu. Kemudian IPS tentang bentang alam di Indonesia. Ya, ada 3 tadi ya. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kemudian di PPKN ada hak dan kewajiban, cara bijak terhadap tumbuhan. Sekarang periksa kembali tugas kalian yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, catatlah materi yang baru kalian dapatkan. Jika materi hari ini dirasa itu baru bagi kalian, maka kalian bisa mencatatnya di buku catatan. Jika kalian sudah pernah mendengar atau membaca dari buku-buku, boleh tidak kalian catat. Kemudian cek kembali tugas apakah sudah benar. Ya, jika sudah benar, selamat, kalian berhasil. Jika belum, kalian bisa belajar dari kesalahan dan tetap semangat. Ya, tentu kalian bisa menilai sendiri pekerjaan kalian. Oh, jawabanku nomor 1 benar, ada yang salah 2. Oh, ini kurang tepat. Oh, ini sudah benar. Pasti kalian bisa ya. Bisa mengoreksi sendiri kira-kira. Ya. Kemudian jangan takut untuk mencoba. Kalian tadi sudah hebat. Tanpa dijelaskan dengan Bu Guru, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan, ya. Tetaplah disiplin dalam hal apapun, termasuk dalam mengerjakan tugas. Kalian juga harus tepat waktu mengumpulkannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penumpukan tugas. Jika tugas tertumpuk, sudah aku mengerjakannya nanti aja. Maka jika sudah menumpuk, nanti kalian akan malas untuk mengerjakannya. Jadi jika ada tugas, kalian harus langsung mengerjakannya, ya. Tetap terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, Buhoir akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.